Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sofia Alawiyah dengan NIM E1101191044. Jadi di sini saya akan membuat tugas video untuk ujian tengah semester untuk mata kuliah CSR atau Corporate Social Responsibility yang diampu oleh Ibu Suci Lukitowati SPMA, di mana saya akan menjelaskan dua hal di sini. Yang pertama, menentukan atau menganalisis masalah sosial untuk program CSR, dan yang kedua yaitu untuk menentukan atau membuat matriks nilai dari masalah sosial tersebut. Sebelumnya, ketika sebuah perusahaan ingin memberikan program CSR pada suatu daerah atau suatu tempat, tentunya si CSR atau si humas dari perusahaan tersebut harusnya mengetahui dulu apa saja masalah sosial yang ada di masyarakat tersebut, atau apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat tempat operasi program CSR tersebut. Sehingga hal itu dibutuhkan analisis sebuah masalah sosial di masyarakat dan menentukan matriks nilai dari masalah sosial tersebut. Misalkan saja saya mengambil contoh desa yang akan saya jadikan tempat operasi program CSR, yaitu Kecamatan Tayan Hilir, di mana di Kecamatan Tayan Hilir ini ada 3 masalah sosial yang dialami oleh masyarakat. Yang pertama, pengangguran, yang kedua, pencemaran lingkungan, dan yang ketiga, kriminalitas. Terdapatlah satu masalah sosial yang memiliki bobot nilai paling tinggi, yaitu pencemaran lingkungan, di mana di Kecamatan Tayan Hilir ini masih banyak pencemaran lingkungan yang terjadi. Contohnya saja seperti lingkungan sekitar sungai yang tidak bersih atau masih kotor, kemudian taman-taman yang tidak terarah dan tidak dibersihkan, dan yang ketiga yaitu masih banyak sekali pembuangan sampah secara sembarangan atau tidak terarah, sehingga kebanyakan pencemaran lingkungan ini disebabkan oleh limbah masyarakat dari masyarakat Kecamatan Tayan Hilir ini sendiri. Masalah sosial pencemaran lingkungan di Kecamatan Tayan Hilir ini harus segera diberikan program atau harus segera ditangani, karena nantinya akan menjadi masalah yang serius untuk masyarakat Kecamatan Tayan Hilir sendiri. Kemudian pemberian bobot nilai dari masalah pencemaran lingkungan ini meliputi 3 aspek. Yang pertama, keluasan, di mana pencemaran lingkungan di Kecamatan Tayan Hilir memiliki keluasan dengan nilai bobot 3, kemudian kedalaman dengan nilai 4, dan tren memiliki nilai 4 juga. Kemudian jika diakomodasikan, bobot nilai dari masalah sosial pencemaran lingkungan di Kecamatan Tayan Hilir ini memiliki 11 nilai, sehingga nilai ini adalah nilai tertinggi dari 3 masalah sosial yang dialami oleh masyarakat Tayan Hilir. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemberian pembobotan nilai kepada masalah pencemaran lingkungan ini sehingga memiliki nilai bobot paling tinggi dari 3 masalah sosial yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Tayan Hilir. Jadi yang pertama ada aspek keluasan. Jadi keluasan ini memiliki arti sejauh mana masalah ini mempengaruhi masyarakat. Jadi tentunya masalah pencemaran lingkungan ini sangat mempengaruhi pribadi masyarakat Kecamatan Tayan Hilir, di mana pribadi masyarakat akan hidup dengan tidak sehat, tidak mempedulikan lingkungan atau ekosistem, dan tentunya tidak mempedulikan orang lain akibat dari perbuatan mereka. Kemudian ada kedalaman. Di kedalaman ini memiliki arti sejauh mana masalah ini berdampak kepada masyarakat. Tentunya masalah pencemaran lingkungan ini sangat-sangat berdampak ke berbagai bidang di masyarakat Kecamatan Tayan Hilir. Yang paling dirasakan itu di bagian kesehatan, kemudian di aspek pendidikan, di aspek ekonomi, serta di aspek kerusakan lingkungan atau kerusakan ekosistem. Sehingga saya memberikan nilai bobot 4 pada aspek kedalaman. Dan yang terakhir yaitu aspek tren. Tren ini menjelaskan sejauh mana atau seberapa lama masyarakat atau program yang akan diberikan CSR nantinya bisa mengatasi masalah ini. Jadi saya memberikan bobot nilai 4 tahun untuk
maksimal penyelesaian masalah sosial ini. Karena masalah sosial ini terjadi pada pribadi masyarakat, sehingga mungkin selama 4 tahun itu masalah ini bisa teratasi dengan cara membangun kepedulian masyarakat tentang pencemaran lingkungan di Kecamatan Tayan Hilir. Kemudian penjelasan yang kedua, saya akan memberikan penjelasan tentang membuat matriks rangkaian nilai untuk program CSR. Masih di lokasi yang sama, yaitu di Kecamatan Tayan Hilir dengan permasalahan sosial yang sama, yaitu pencemaran lingkungan. Sebelum membuat matriks nilai program CSR-nya, tentunya kita harus membuat visi dan misi terlebih dahulu. Yang pertama itu dalam pembuatan visi atau perumusan visi, kita harus menentukan dampak utama dari pencemaran lingkungan ini. Tentunya dampak utamanya ialah kurangnya rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Kemudian korban utama dari pencemaran lingkungan ini yaitu anak-anak dan lansia, di mana anak-anak dan lansia ini merupakan orang-orang yang rentan akan penyakit karena dampak dari pencemaran lingkungan ini. Yang kemudian terakhir yaitu visi yang didapatkan dari perumusan visi tersebut ialah terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih di Kecamatan Tayan Hilir. Setelah perumusan visi, kemudian kita akan menentukan perumusan misi. Perumusan misi ini di mana kita harus menentukan dulu sebab utama dari permasalahan sosial pencemaran lingkungan ini ialah banyaknya anak-anak dan lansia yang tadi rentan terhadap penyakit, mengidap penyakit-penyakit akibat pencemaran lingkungan ini. Kemudian siapa saja penanggung jawabnya, yaitu kepala desa atau camat setempat, sehingga terwujudlah misi dalam perumusan misi tersebut, yaitu membangun kesadaran atau kepedulian masyarakat tentang pencemaran lingkungan agar hidup mereka menjadi lebih sehat. Saya tampilkan tabel dalam membuat matriks rangkaian nilai. Jadi setelah perumusan visi dan misi, nantinya akan dihasilkan nilai yang akan diterapkan di program CSR ini nantinya. Nah, dari hasil analisis saya akan menerapkan nilai partisipasif dan emansipasif, di mana nantinya dibutuhkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat Kecamatan Tayan Hilir dalam program CSR ini, dan juga akan diberikan kebebasan serta dibutuhkan kinerja perempuan dalam membangun atau melaksanakan program CSR ini. Kemudian di sebelah pojok kanan atas terdapat periode atau lamanya program ini akan dilaksanakan. Dan saya memilih program CSR ini akan dilaksanakan selama 3 tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024. Kemudian di bawah penjelasan mengenai perumusan visi, misi, nilai, dan periode program CSR, ada penjelasan mengenai program output, outcomes, dan impact dari program CSR. Yang pertama yaitu program. Program dapat diartikan sebagai hal apa atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk menangani pencemaran lingkungan di Kecamatan Tayan Hilir. Saya memilih 3 program. Yang pertama yaitu sosialisasi tentang kebersihan lingkungan. Jadi nantinya masyarakat akan diberi pengetahuan mengenai pentingnya atau bagaimana cara menjaga lingkungan agar tetap sehat dan bersih. Kemudian juga diberikan bagaimana dampak dari pencemaran lingkungan ini bagi masyarakat. Dan kedua yaitu pembentukan masyarakat sehat, di mana maksud dari pembentukan ini ialah mengumpulkan atau membuat organisasi tentang kebersihan lingkungan seperti anak muda yang cinta lingkungan atau ibu-ibu bakti sosial serta lain-lainnya. Yang ketiga yaitu kegiatan bakti sosial. Nantinya program kegiatan bakti sosial ini merupakan kegiatan rutin untuk masyarakat Kecamatan Tayan Hilir dalam menangani pencemaran lingkungan yang akan dilakukan setiap minggu sekali di Kecamatan Tayan Hilir. Yang kedua yaitu output. Output ini diartikan sebagai rencana jangka pendek yang harus segera dilakukan setelah mendapatkan program CSR. Jadi setelah program CSR ditemukan atau ditentukan, maka rencana ini harus dilaksanakan secara cepat. Nah, di output ini ada 3 rencana jangka pendek yang akan dilakukan. Yang pertama, membuat lomba lingkungan sehat. Yang kedua, pembentukan masyarakat cinta lingkungan. Yang ketiga, pembuatan wadah sampah
serta pembersihan selokan sungai yang akan dilakukan setiap minggunya oleh masyarakat Kecamatan Tayan Hilir. Yaitu outcomes. Outcomes ini diartikan sebagai rencana jangka panjangnya. Nah, nanti dari program CSR ini diharapkan rencana jangka panjangnya bisa membuat masyarakat lebih aktif untuk keikutsertaan dalam pembersihan lingkungan hidup mereka, dan akan dilakukan bukan hanya untuk setahun atau 2 tahun, tapi untuk tahun-tahun berikutnya agar tidak ada lagi masalah pencemaran lingkungan di Kecamatan Tayan Hilir. Kemudian yang keempat yaitu impact. Impact sendiri diartikan sebagai dampak atau harapan yang timbul dari program CSR ini. Jadi melalui program CSR ini diharapkan nantinya masyarakat Kecamatan Tayan Hilir ini memiliki kebiasaan baru untuk melakukan hidup sehat serta pembersihan lingkungan mereka secara rutin, sehingga masalah pencemaran lingkungan ini akan bisa mudah teratasi di Kecamatan Tayan Hilir. Setelah penjelasan mengenai program, output, dan outcome serta impact dari program CSR, di bawahnya dijelaskan indikator dari output, outcome, serta impact itu sendiri. Untuk output yaitu 90% pembersihan selokan sungai terlaksana, dan juga 80% lingkungan masyarakat Kecamatan Tayan Hilir bebas dari sampah, serta 60% pemberian bibit penanaman pohon. Kemudian untuk indikator outcome sendiri, 90% masyarakat Kecamatan Tayan Hilir memiliki keaktifan dan kepedulian terhadap lingkungan yang sehat dan bersih. Kemudian untuk indikator impact sendiri, diharapkan pencemaran lingkungan di Kecamatan Tayan Hilir bisa teratasi sebanyak 40%. Untuk rangka waktu selama 3 tahun untuk periode program CSR, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024, ada jangkauan pemanfaatan dan asumsi dari program CSR. Untuk tahun 2022, jangkauan pemanfaatnya itu korban utama dari masalah pencemaran lingkungan ini yaitu lansia dan anak-anak yang rentan akan penyakit. Kemudian asumsinya masyarakat bisa handal dalam pembersihan lingkungan. Kemudian untuk kerangka waktu di 2023 diharapkan jangkauan pemanfaatnya itu yaitu keluarga-keluarga yang ada di Kecamatan Tayan Hilir, serta asumsi dan risikonya keterlibatan organisasi-organisasi yang ada di Kecamatan Tayan Hilir seperti Karang Taruna atau ibu-ibu PKK. Serta untuk kerangka waktu 2024 diharapkan jangkauan pemanfaatannya itu semua masyarakat yang ada di sekitar di Kecamatan Tayan Hilir, dan untuk asumsi dan risikonya itu keaktifan dan kepedulian masyarakat lebih meningkat dari tahun ke tahun. Sekian penjelasan saya mengenai analisis masalah sosial dan pembuatan matriks rangkaian nilai untuk program CSR. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.